Assalamualaikum kedanku, selamat datang lagi di channel YouTube-nya Oke Zen, edisi Oke Horor. Apa kabar? Oh ya, ada nggak di antara kalian nih yang punya hobi mendaki, punya pengalaman seram saat mendaki gunung? Kalau ada, kalian boleh komen di bawah ya weh. Kejadian horor waktu mendaki, waktu ada di gunung, itu bener-bener bukan hal yang langka lagi ya, khususnya bagi para pendaki nih. Dan itu pasti udah sering kali terjadi ya weh ya. Ya yang namanya gunung, hutan, tempat yang lembab, minim cahaya pula ya kan, itu udah emang, ya udah dibilang udah tempatnya lah ya kan. Udah nggak heran lagi, kemungkinan yang namanya hal-hal gaib itu pasti ada. Dan di video hari ini aku bakal menceritakan kisah horor pendakian di salah satu gunung yang ada di Jawa Barat ya cuy ya. Cerita lengkapnya kalian boleh nonton video ini sampai habis. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Yang mau ngasih like, jangan sungkan-sungkan, hayu di like. Oke lah, selamat menonton. Cerita ini tuh dilansir dari Korekto ID dan diunggah sama akun Facebook yang bernama Apriandika. Apriandika ini adalah seorang pendaki. Dia ini mendaki Gunung Malabar yang ada di Jawa Barat. Dan dia ini nggak sendirian weh, dia ini bareng 5 orang temennya. Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 dan nggak terduga mereka itu turun dari gunung hari Minggu tanggal 23 Juni 2019. Apriandika ini berangkat nanjak gunung itu bareng 5 temennya. Ada Agan, Adul, Irgi, Kipot, dan ada Ahmad. Nah, jadi jumlah orang yang berangkat itu ada 6 orang coy. Dan mereka ini merencanakan berangkat ke Gunung Malabar itu abis sholat maghrib. Di awal pendakian nih, mereka ini udah diberitahu sama seseorang kalau gunung itu angker. Tapi ya emang gak gunung itu aja sih, yang namanya hutan, gunung itu kan pasti ada yang kayak gitu kan. Nah, selepas maghrib akhirnya mereka ini berangkat lah ke gunung itu. Udah nyampe nih di daerahnya, tapi belum nanjak gunung ya. Kendaraan itu udah mereka parkir, logistik juga udah mereka tambah, terus carrier juga udah mereka tata. Akhirnya mereka berangkatlah buat mendaki Gunung Malabar itu coy. Tapi mereka baru berangkat, mereka ini udah dapet kayak pertanda aneh gitu. Yaitu mereka itu kayak ketemu sama anjing hitam, tapi anjingnya itu menggonggong terus tanpa henti. Tapi mereka berenam ini mutusin buat menghiraukan si anjing ini. Nah, mereka ini jalan lagi kan mendaki gunung itu. Gak lama kayak ada pertanda kedua nih. Mereka ini ngedenger suara besi kayak yang dipukul secara gimana ya, bersahutan gitu. Dan mereka ini bener-bener ngerasa itu adalah hal yang janggal. Ya karena mereka emang sedang berada di kawasan yang jauh kali sama pemukiman warga coy. Jadi mereka berpikir siapa di tengah-tengah hutan kayak gini kok mukulin besi gitu kan. Setelah waktu beberapa lama mereka mendaki gunung itu, nyampelah kemudian mereka ini ke pos 1. Yang namanya tempat pendakian itu pasti ada pos-posnya kan. Nah waktu mereka ini nyampe coy di pos 1 nih weh, si Apriandi ini dia mulai melihat sosok yang aneh, yaitu sesosok makhluk berwarna putih. Dia tuh lagi berdiri di pohon besar yang ada di gunung itu. Nah siapa lagi kan kalau bukan si ini gitu kan. Tapi setelah dia ngelihat sosok itu tuh dia tuh berpikir, ah ya udahlah bodo amat, dia juga nggak mau mikirin hal-hal yang aneh gitu kan. Ya pokoknya dia sama sekali gak mau berpikir lebih. Setelah dia ngeliat itu ya udah gitu. Jalan lagi mereka nih. Setelah beberapa lama mereka semua ini berenam mutusin buat istirahat. Mereka duduk istirahat di situ. Gak lama mereka ini jalan lagi weh. Mereka ngelanjuti perjalanan. Gak lama itu kayak ada pertanda lagi nih datang ke mereka. Kok tiba-tiba mereka ini didatengin sama kunang-kunang. Dan di situ suasananya itu udah memasuki malam hari weh. Jadi seakan-akan kunang-kunang ini kayak ngebantu jalan mereka buat nerangin jalan yang kebetulan itu hanya jalan setapak. Tahu kalian kan kalau yang namanya gunung udah malam itu gelapnya luar biasa. Dan anehnya lagi
Waktu mereka ini jalan di jalan setapak itu yang ada kunang-kunang itu, mereka itu ngedenger suara kendaraan kayak suara motor gitu. Padahal itu tuh jauh sama jalan raya, jauh kali. Tapi seakan-akan mereka ini kayak meminimalisir keadaan itu dengan ngobrol, mereka ketawa-ketawa bareng. Jadi ngebuat suasana yang mencekam itu jadi teralihkan nih. Tapi ada masalah serius pertama datang nih ke perjalanan mereka ini. Setelah mereka berjalan beberapa lama dari pos 1 itu, mereka semua ini mulai bingung. Mereka jalan di jalan setapak, terus mereka ketemu jalan yang bercabang. Dan itu posisinya mereka ada di hutan yang bener-bener lebat kali coy. Dan pohon-pohon yang di situ pun rapet-rapet. Kebayangkan gimana seremnya di posisi kayak gitu. Dan anehnya lagi di antara mereka berenam ini, 2 di antaranya ini udah pernah mendaki Gunung Malabar ini. Sorry, bukan 2, tapi 3 di antara mereka ini udah ada yang pernah mendaki Gunung Malabar. Ada Irgi, Ahmad, dan Adul. Nah, mereka bertiga ini udah pernah ngedaki gunung ini, tapi mereka juga ngerasa bingung dengan jalan yang mereka lewatin ini. Bingung mau lewat mana ini, kok kayak lupa atau kayak aneh gitu jalannya kan. Nah, perjalanan mereka ini mendaki Gunung Malabar ini itu tuh udah bisa dibilang terlihat jauh lah dari waktu pendakian mereka ini. Bahkan lampu kepala yang mereka pakai itu atau headlamp ya, itu tuh udah mulai meredup, udah remang-remang lah. Dan akhirnya mereka putusin buat mengganti lampu itu pakai lampu senter yang ada di handphone mereka ini. Jadi emang di hutan itu gelapnya luar biasa coy. Mereka ini lanjut jalan dengan modal penerangan dari lampu senternya mereka. Senter handphone ya. Pokoknya selama pendakian itu mereka berenam ini kayak memendam hal-hal mistis. Mereka juga memendam rasa takut mereka. Mereka memang gak mau ngomongin hal yang kayak gitu selama di jalan, biar mereka ini gak menambah hal yang mencekam, biar gak menimbulkan kepanikan aja. Karena kalian tahu kan, kalau udah mendaki gunung, sunyi, gelap, serem, itu emang udah resiko. Apalagi pas pendakian kalian tuh udah kayak dikasih tanda-tanda yang gak enak, udah nampak sosok makhluk halusnya gitu kan. Yang pasti selama perjalanan di hati tuh pasti ada yang gak enak gitu. Ya mungkin di antara kalian yang nonton ada yang pernah mendaki gunung juga, terus kalian tuh ngalamin hal yang mistis. Ya pasti hati kalian selama di perjalanan itu kayak ada yang gak enak kan. Oke, lanjut ya. Nah, menurut si Irgi, Adul, sama Ahmad yang udah beberapa kali mendaki Gunung Malabar ini, estimasi pendakian ke puncaknya itu kurang lebih selama 4 jam jika kalian tuh memulai perjalanan dari kampung Cidulang, tempat di mana mereka berenam ini memarkirkan kendaraan mereka. Mereka masih jalan nih, jalan terus. Gak lama si Apriyandika ini ngeliat jam tangannya, di situ menunjukkan waktu pukul 9 malam. Nah, pada jam itu, gak lama keanehan pun mulai datang lagi nih, ngehampiri mereka berenam ini. Nah, di situ kan gelap ya. Si Apriyandika ini ngelihat cahaya gak jauh dari tempat mereka ini berdiri. Si Apriyandika ini ngira kalau cahaya itu dari lampu headlamp atau senter dari pendaki lain nih. Akhirnya karena mereka ini ngira itu pendaki lain, mereka deketin nih Setelah mereka deketin, kaget orang ini, ternyata bukan orang. Ternyata yang mereka datengin itu batu. Dan itu tuh batu yang lumayan besar. Nah, aneh kan, kenapa bisa tadinya mereka ngelihat cahaya, pas didatengin kok cuman batu gitu. Itu apa gitu kan. Setelah ngerasa itu zonk, akhirnya mereka nih ya udahlah jalan lagi. Gak lama mereka jalan, dari situ kelompoknya Apriyandika ini, mereka itu udah sampai di atas dan ngeliat ke bawah itu ada lampu-lampu rumah warga. Dan kebetulan malam itu bulan juga lagi terang-terangnya, jadi mereka bersyukur juga sih. Mereka berhenti di situ tuh. Mereka kayak istirahat sejenak di situ, mereka bersenda gurau, cerita-cerita. Sampai gak lama mereka tuh mencium bau belerang yang baunya itu kayak telur busuk coy.
Dan mereka ini heran, loh apalah ini kok bau belerang, sedangkan di Gunung Malabar ini tuh bukan gunung vulkano ataupun gunung berapi. Dan bahkan Gunung Malabar ini coy, itu tuh nggak punya kawah ataupun kaldera ya. Jadi Apriandika dan teman-temannya ini emang ngerasa aneh sih sama gunung itu, kok bisa kecium bau belerang gitu. Asalnya dari mana? Mereka juga heran. Dari situ mereka tuh kayak berpikir, wah serem nih gunung. Tahu nggak, selama perjalanan itu, kan lama tuh ya. Nah, suara motor dan kunang-kunang itu masih ada. Jadi ibaratnya tuh kayak suara motor dan kunang-kunang itu kayak nemenin mereka berenam ini buat mendaki Gunung Malabar ini coy. Karena emang suasana yang emang serem kayak gitu, mereka nih rasanya gak sabar pengen cepet sampai ke pos 4. Yang dimana pos 4 itulah yang bakal mereka jadikan tempat camping mereka sebelum matahari terbit itu ada. Tapi anehnya, janggalnya pos 4 ini kok gak ketemu nih sama mereka-mereka ini. Jadi perjalanannya itu emang lama kali sampai mereka ini kesusahan nemuin pos 4 ini. Nah, jangankan pos 4 nih, pos 2 dan pos 3 juga nggak mereka temukan nih. Tapi mereka ini mutusin buat, ya udahlah, mereka ini tetap jalan, menyusuri jalan hutan yang bener-bener setapak. Jadi jalan itu tuh kayak lorong karena emang tumbuhan-tumbuhan itu tumbuhnya menjalar-jalar gitu. Di kanan mereka, di kiri maupun di atas. Gak lama mereka ini kayak ngerasa, ini kayaknya udah nyampe nih di pos 4. Tapi ternyata itu salah. Karena gak ada sama sekali pertanda pelangnya. Nah, bingung lagi nih orang ini, kapan nih nyampe-nya di pos 4, kok lama kali gitu kan. Lamanya di perjalanan, waktu tiba itu sekitar jam 12 malam. Mereka ini belum juga nemuin pos itu coy. Belum nemuin pos 4. Sedangkan suara motor dan pukulan besi yang tadi mereka dengar terus-menerus itu udah hilang. Tapi kunang-kunang yang ngikutin mereka itu tuh masih stay di situ, masih ada bareng mereka. Nah, mereka ini kan sepanjang perjalanan itu kayak sering ngobrol, canda, ketawa gitu. Tapi di saat itu candaan mereka ini mulai hilang nih weh. Nah, karena apa? Karena waktu mereka jalan itu, mereka ini kayak ditegur. Ada yang negur mereka, ada orang yang ngomong, dia itu kayak minta rokok ke mereka berenam ini. Padahal setelah si Apriandika sama teman-temannya ngeliat, ngecek lokasi, sama sekali nggak ada orang. Jadi emang cuman mereka berenam ini yang ada di situ. Dan anehnya ada suara orang minta rokok ke orang ini weh. Dan itu terdengar sangat-sangat jelas. Nah, mereka ini mutusin buat mengabaikan itu. Ya udahlah, nggak usah dipikirin, nggak usah dipedulikan. Mungkin ada yang ini yang jahil gitu kan. Terus mereka ini tetap ngelanjutin jalan. Mereka jalan lagi dengan formasi mereka ini pegangan sama tali tas carrier mereka masing-masing. Udah gitu salah satu temennya Apriandika, dia tuh ngelakuin kayak penandaan jalur. Dia tuh nancepin tongkat kayu di tengah-tengah jalan. Nah, setelah itu mereka ngelanjutin lagi nih perjalanan mereka ngedaki Gunung Malabar itu. Setelah mereka ini jalan ngelanjuti perjalanan, memang betul mereka ini muter-muter lagi di jalur itu, ketemu lagi sama tongkat kayu yang mereka tancepin ini. Dan itu mereka kayak muter-muter di jalan yang sama, itu terjadi dari sore hari sampai malam hari itu. Nah, bener-bener kacau kali lah pokoknya perjalanan mereka ini ngedaki Gunung Malabar ini. Akhirnya mereka ini takut kan, loh kok kita tuh di sini-sini aja, kayak nggak nemuin jalan yang lain gitu kan. Dan akhirnya juga mereka ini serentak duduk di area situ nih Mereka ini ngadakan kayak berdoa bareng-bareng. Bahkan saat mereka berdoa juga, mereka ini diiringi sama suasana hati mereka yang campur aduk, takut iya, cemas iya. Pokoknya Apriandi bareng teman-temannya ini duduk cukup lama kali dengan perasaan yang takut, gelisah. Nah, mereka ini bingung mau ngelanjuti perjalanan mereka mendaki Gunung Malabar itu atau pulang aja, karena kondisinya kan emang banyak hal-hal aneh yang terjadi sama mereka ini.
Tapi Apriandika ini nggak lama bilang, udahlah weh, kita ini naik aja daripada kita tuh ke bawah. Karena udah terlanjur naik juga kan. Mereka ini berdoa dalam hati dengan berharap mereka itu bakal menemukan pos 4. Dan gak jalan muter-muter lagi di area yang sama nih. Mereka ngelanjutin perjalanan lagi nih sambil berdoa sepanjang jalan. Nah, gak lama doa-doa mereka ini kayak terijabah. Mereka nih 15 menit kemudian ketemu nih sama pos 4 yang mereka cari-cari itu. Nah, pos 4 itu kayak ada tanda gitulah di pelang besi yang ditancapkan di pohon besar. Mereka bener-bener ngerasain capek yang luar biasa, kayak perjuangannya bener-bener berat buat nemuin pos 4 ini. Akhirnya mereka nih mutusin buat istirahat di situ, ngebangun tenda di situ. Di antara mereka ada yang tidur, ada yang langsung masak, sampai ada yang buat kayak api unggun gitulah di situ karena emang capek kali orang ini weh. Nah, kelegaan mereka ini nggak sampai situ aja karena ternyata mereka berenam ini diawasi sama salah satu penunggu Gunung Malabar itu. Di antara mereka berenam ini mereka melihat sosok kakek-kakek nih. Sampai mereka nih juga ngelihat ada perempuan yang pakai baju putih. Bahkan sampai saat itu juga mereka nih ketemu sama sosok wanita dengan wajah yang rusak. Dan itu tuh memang kejadian yang bener-bener serem yang mereka alami selama menanjak gunung itu coy. Tapi mereka ini berusaha buat tetap tenang, buat santai biar supaya gak panik juga semuanya. Mereka makan, bahkan mereka ini sempat berdebat weh selama kurang lebih setengah jam. Tapi setelah itu mereka tetap putuskan buat jalan lagi menuju puncak Gunung Malabar. Sekitar jam 2 pagi mereka ini bergegas lah ke puncak Gunung Malabar itu dari pos 4 dan beruntung jalannya itu hanya jalan tunggal. Jadi mereka ini hanya ngikuti jalan itu aja. Jalanan ke puncak itu masih serem, masih ya deg-degan lah mereka ini. Tapi alhamdulillahnya mereka ini gak kenapa-kenapa. Ya gak ada gangguan fisik atau cedera atau apapun. Nah, di perjalanan itu mereka kembali nih ketemu kayak terowongan gitu yang ada di jalan itu. Terowongan itu menyerupai kumpulan bambu-bambu kuning gitulah pokoknya. Mereka jalan masuklah mereka ke terowongan bambu itu. Nah, di situ mereka ngedenger lagi nih ada suara perempuan dan mereka berenam ini weh. Mereka ini ngedenger semua suara itu. Nah, kebayangkan kalian jam 2 pagi, malam-malam gelap-gelap, lampu minim, ngelewati jalan ada suara cewek lagi kan. Posisi juga di hutan, itu bener-bener serem sih menurut aku. Nah, mereka ini tetap jalan. Akhirnya mereka ini gak lama hampir ketemu nih sama puncak Gunung Malabar itu. Tapi sialnya lagi mereka ini ketemu batu besar yang ngehalangi jalan mereka. Jadi jalannya itu bener-bener buntu gitu. Nah, wah jadi PR lagi nih kan untuk mereka berenam ini. Mereka mikir gimana cara ngelewati batu gede ini. Akhirnya mereka nekat buat nerabas ke kiri nih. Setelah mereka ke kiri, mereka turun. Mereka bersyukur nih gak ada batu besar lagi yang menghalangi jalan mereka ini. Posisi jalan yang mereka lewati adalah jalan di pinggir jurang coy. Dan jurangnya itu bener-bener dalam kali, jadi emang greget kali lah ngelewati jalan itu. Gak lama akhirnya mereka berenam ini nyampe juga di puncak Gunung Malabar. Mereka ini sampai sekitar jam setengah 3 pagi, jam 2:37. Dan mereka ini memutuskan buat perapian. Nah, selama mereka ini berada di puncak Gunung Malabar itu, syukurnya mereka ini nggak ada dengar suara-suara aneh kayak mereka yang lagi di jalan tadi. Kunang-kunang itu udah nggak ngikutin mereka lagi nih setelah mereka itu nyampe puncak. Nah, Apriandika ini sempat bilang kalau puncak Malabar ini adalah area yang paling aman nih menurut dia. Dari area gunung, hutan yang udah mereka lewatin selama berjam-jam sebelumnya nih. Nah, saking capeknya mereka berenam ini, mereka ini nggak mendirikan tenda coy. Jadi tenda itu cuman digelar orang itu gitu aja lah untuk istirahat, untuk tidur. Mereka ini bener-bener capek sampai nggak sanggup ngebangun tenda itu.
Sampai akhirnya pagi hari jam 8:45 pagi, mereka ini turun Gunung Malabar. Dan mereka ini mengetahui, menyadari, kalian tahu kan jalan yang mau ke puncak sebelumnya itu kan jalan buntu kan, ketutup batu. Setelah mereka turun, jalannya itu ternyata nggak buntu. Jalan itu tuh bisa dilewatin mereka berenam ini dengan lancar, aneh kan. Mereka turun, gak lama ketemu juga sama pos 4. Nah mereka ini istirahat bentar di pos 4 itu. Setelah 15 menit mereka turun lagi nih. Mereka tiba di batu yang beraroma belerang. Tapi mereka ini ngerasa aneh, kok cepet kali ya nyampe sini gitu. Sedangkan semalam mereka tuh butuh waktu 3-4 jam buat nyampe di lokasi itu. Parahnya lagi seremnya pas mereka turun, mereka tuh sama sekali nggak ada ngelewatin terowongan. Sedangkan sebelumnya mereka kan nanjak itu ngelewati ada terowongan gitu kan. Pas mereka turun terowongan itu nggak ada. Jadi emang serem kali lah perjalanan orang ini. Setelah beberapa lama mereka berjalan turun, dan jam 10 pagi itu mereka nyampe di perkebunan dan bertemu nih sama warga lokal. Mereka ketemu sama warga di sekitar situ. Si warga ini nanya nih sama mereka berenam ini, kalian ini habis dari mana? Oh kami habis turun dari puncak Gunung Malabar, kata orang ini. Terus warga lokalnya ini bilang sama pendaki-pendaki ini, oh kalian nekat kali nanjak gunung itu tuh gunung angker. Tapi ya udahlah ya kan, mau gimana lagi, namanya udah ngedaki juga di situ. Mereka juga diantara mereka juga ada yang udah pernah mendaki gunung itu. Gak lama mereka jalan lagi nih, 15 menit kemudian mereka nyampe di Kampung Cidulang, kampung dimana tempat mereka ini memarkirkan kendaraan mereka coy. Ketika mereka di warung nih, ada warung di situ, mereka juga baru sadar ternyata puncak Gunung Malabar juga disebut sebagai puncak besar. Nah, waktu mereka ini di warung itu, pemilik warung itu cerita nih sama pendaki-pendaki ini bahwa ada 2 kejadian gantung diri yang ada di Gunung Malabar itu. Nah, waktu ada salah satu temennya Apriyandika nih bilang dia izin pergi mau sholat Jumat. Nah, pemilik warungnya ini itu tuh heran, loh nak kamu ini ngapain sholat Jumat? Ini nih hari apa memangnya? Ternyata terungkaplah semuanya kalau itu bukan hari Jumat. Mereka tuh di warung itu hari Minggu. Nah paham kan? Mereka itu selama naik Gunung Malabar itu ngerasa bahwa mereka itu ada hanya 1 harian kan. Piginya waktu terang sampai sana ke pagi lagi gitu kan, hanya 1 hari. Tapi ternyata mereka ini udah 3 hari di gunung itu coy, alias 3 hari 3 malam. Mereka ini semua otomatis bingung loh, kok bisa 3 hari, bukannya kita semua ini cuma 1 malam aja gitu kan. Tapi ternyata emang faktanya mereka ini 3 hari ngelakuin pendakian itu coy. Gak lama si Apriyandika ini nyalain lah handphone dia yang sempat dia matikan. Ternyata pemilik warung yang bilang bahwa hari itu adalah hari Minggu ternyata benar. Di handphonenya Apriyandika itu menunjukkan bahwa hari itu hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 coy. Karena ngalami kejadian kayak gitu, baiknya pemilik warung ini karena dia baik, dibawalah anak-anak yang mendaki ini ke orang yang pintar. Kebetulan di daerah situ deket sama rumahnya orang pintar itulah. Nah, kata si orang pintar ini, dia bilang kalau mereka berenam ini bisa selamat dari gunung itu karena mereka ini tetap berdoa selama perjalanan walaupun mereka ini dalam keadaan tersesat coy. Nah, jadi gitu coy ceritanya tentang mereka ini yang mendaki Gunung Malabar 1 hari 1 malam, tapi ternyata mereka mendaki selama 3 hari dan itu nggak sadar. Jadi perlu kalian ketahui juga nih coy, Gunung Malabar ini salah satu gunung yang ada di Jawa Barat, gunung yang melingkupi kota Bandung, yang sangat-sangat terkenal dengan hasil kopinya. Tapi pada faktanya gunung ini tuh nggak begitu digemari nih sebenarnya sama para pendaki. Kurang tahu sih ya alasannya kenapa Gunung Malabar ini nggak terlalu digemari sama pendaki. Mungkin di antara kalian ada yang tahu, kalian boleh komen di bawah. Oke lah, sampai sini dulu cerita hari ini. Hanya sampai sini aja yang bisa aku ceritain ke kalian. Kalau kalian punya pendapat, masukan, atau apapun itu, kalian boleh komen di bawah ya weh.
Pesan aku buat kalian semua dimanapun kalian berada, mau di gunung, mau di laut, mau dimanapun, jangan lupa berdoa, jangan lupa untuk menjaga sopan santun tata krama kalian, apalagi kalian itu berada di alam liar. Itu bener-bener harus hati-hati kali coy. Oke lah, buat kalian yang udah menonton, mau lihat jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalian juga boleh share, ayo share. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, agar kalian tuh tahu ada updatean terbaru dari channel ini. Assalamualaikum.